Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana Mata, SPMSI, biasa disapa dengan Mary. Saya adalah salah satu dosen dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan Universitas Timur. Pada siang hari ini, saya akan menceritakan salah satu tridharma yang dilakukan pada perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu dalam program studi ini adalah biologi pertanian, genetika dasar, botani umum, ekologi umum, bioteknologi pertanian, dan kultur jaringan. Mata kuliah yang saya ampu di dalam program studi agroteknologi ini salah satunya adalah kultur jaringan. Beberapa CPNK yang dicapai di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pengetahuan dasar mengenai kultur jaringan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep, teori, metode, dan atau falsafah ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan teknik kultur jaringan. Yang ketiga adalah menerapkan kinerja pada kultur jaringan yang mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang keempat adalah mengorganisir metode yang berbeda guna meningkatkan efisiensi dan metode produksi tanaman melalui teknik kultur jaringan. Bahan kajian yang diangkat dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mempelajari sejarah dan prosedur dalam teknik kultur jaringan, kemudian mempelajari fasilitas dan alat-alat laboratorium kultur jaringan tanaman secara umum. Selain itu, beberapa bahan kajian yang dipelajari adalah tentang mikropropagasi, kultur kalus dan kultur sel, kultur organ, serta bagaimana memproduksi metabolit sekunder melalui teknik kultur in vitro. Adapun beberapa komponen dan metode penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah teori. Karena mata kuliah ini adalah 3 SKS, maka dibagi 2 SKS-nya teori dan 1 SKS adalah praktek. Nah, bobot penilaiannya adalah teori berupa tugas sebesar 15%, kemudian ada kuis 10%, partisipasi dan kepribadian 15%, UTS dan UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, untuk komponen praktikumnya sendiri, beberapa hal yang dinilai adalah pretest, unjuk kerja, posttest, laporan yang totalnya adalah 100%. Ada beberapa sumber yang digunakan di dalam mata kuliah kultur jaringan tumbuhan, diantaranya adalah plant viticulture, kemudian yang kedua adalah plant viticulture and introductory text, kemudian ada beberapa artikel-artikel terkait, salah satunya adalah artikel yang dihasilkan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan membawakan satu bahan kajian dalam pertemuan kali ini, pertemuan kelima, yang akan membahas tentang kultur kalus dan kultur suspensi sel. Berikut cuplikan pengajaran tentang materi kultur kalus dan kultur suspensi sel. Terima kasih. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai kultur kalus dan kultur sel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi seperti itu, saya ingin kita review lagi materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu teknik kultur in vitro? Mungkin bisa angkat tangan untuk jelaskan apa itu teknik kultur in vitro? Apa coba teknik kultur in vitro? Satu orang. Arti apa itu teknik kultur in vitro? Maksudnya tidak teknik kultur in vitro. Kalau teknik kultur in vitro itu adalah salah satu teknik untuk apa? Mengisolasi bagian tanaman, kemudian ditumbuhkan pada media buatan pada kondisi yang bagaimana? Asepsi atau steril. Nah, prinsip dasar kultur in vitro itu mengacu pada prinsip dasar apa?
Prinsip dasar satu orang, yuk satu orang. Prinsip dasar apa? Totipotensi. Totipotensi itu apa? Totipotensi Kemampuan suatu sel tumbuhan untuk ditumbuhkan kembali menjadi individu yang baru. Oke, individu baru tapi individu yang utuh. Jadi setiap organnya itu ada akar, batang, dan daun. Itu prinsip totipotensi seperti itu. Nah, kultur kalus dan kultur sel ini adalah salah satu bagian dari teknik kultur in vitro seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada dari kalian yang sudah tahu apa itu kalus atau sudah pernah lihat apa itu kalus? Ya, silahkan. Kalus adalah masa sel tanaman yang belum terdiferensiasi yang terbentuk ketika sel-sel tanaman mengalami pembuahan yang tidak teratur. Oke, jadi kalus itu adalah masa sel ya. Masa sel berarti sel yang berada dalam jumlah yang banyak, tapi dia belum mengalami diferensiasi menjadi akar, batang, atau daun seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi kultur kalus dan sel, kita perlu tahu tujuan kita dalam materi kita minggu ini. Jadi ada beberapa tujuan yang kita mau capai dalam perkuliahan kita kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan tentang apa itu kalus. Nah, itu tadi kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan mengenai proses terbentuknya kalus seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyebutkan tipe kalus. Kemudian menjelaskan inisiasi dan pembentukan kalus dan kultur sel. Kemudian menjelaskan tentang cara pemeliharaan kultur sel seperti apa. Kemudian ada karakteristik pertumbuhan dalam kultur sel, dan yang terakhir adalah manfaat kultur suspensi sel. Nah, tujuan-tujuan inilah yang kemudian kita pelajari dan pada akhirnya kita akan mengambil satu kesimpulan tentang materi kita hari ini. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kalus. Apa itu kalus? Itu kalian sudah menjawab tadi. Jadi kalus itu adalah kumpulan sel. Jadi bukan hanya satu, tetapi kumpulan sel. Sel yang mengalami pembelahan yang terjadi secara terus-menerus. Jadi tidak mengalami diferensiasi. Seperti itu. Jadi pembelahan yang kalus yang berasal dari pembelahan sel berkali-kali. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menginisiasi kalus? Atau kalus itu kita bisa inisiasi dari bagian tanaman yang mana? Kita bisa menggunakan akar, batang, dan daun. Tapi kembali lagi dari prinsip dasar totipotensi tadi, berarti semua bagian dari tumbuhan kita bisa inisiasi atau kita bisa induksi untuk menumbuhkannya menjadi kalus. Nah, karakteristik dari kalus itu dia juga bisa berbeda-beda. Eksplannya bisa sama, tapi karakteristiknya bisa berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ini cuma contoh kasus, yaitu dilakukan penelitian seperti itu. Dia punya eksplan berbeda-beda nih. Dia gunakan kotiledon, kemudian gunakan daun, internodus, dan pucuk apikal. Ketika eksplan yang berbeda-beda, ternyata kalus yang dihasilkan juga berbeda-beda. Jadi untuk induksi kalus presentasi usia yang berbeda-beda, ternyata penampakannya juga berbeda seperti itu. Jadi untuk indeks kalus misalnya menggunakan kotiledon itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan daun, internodus, dan apikal pucuk seperti itu. Jadi bukan berarti satu eksplan berarti sama semua, tidak. Dia bisa menunjukkan karakter yang berbeda-beda dari satu tanaman, tapi eksplannya berbeda-beda akan menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda pula seperti itu. Nah, ini mungkin contoh dari tanaman yang diinduksi dari eksplan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi ada yang menunjukkan kalus yang berwarna seperti ini, yellow atau kekuning-kuningan, kemudian ada yang berwarna hijau seperti itu. Kemudian tipe kalus. Nah, tipe kalus ini ada macam-macam. Tipe kalus ini ada macam-macam. Jadi tipe kalus itu kurang lebih ada yang kelihatan kompak. Kompak itu dia padat, seperti itu. Kompak itu padat. Kemudian ada yang lemah, kemudian ada yang kering, atau ada yang lembab, gitu. Kalau berdasarkan warnanya mungkin kalian sudah lihat tadi, ada yang terang,
kemudian ada yang warnanya mungkin agak gelap seperti itu. Nah ini tipe kalus pada gambar A ini adalah tipe kalus yang remah. Jadi remah itu ketika disentuh saja sedikit dia sudah terlepas, selnya itu sudah terlepas seperti itu. Nah biasanya yang remah ini biasanya digunakan untuk kultur suspensi sel gitu, karena nanti dipindahkan ke medium cair, kemudian diseker atau digojok, itu tujuannya untuk si sel itu dia terpisah. Jadi kalau kalus remah dia mudah sekali untuk terpisah menjadi satu-satu sel, berbeda dengan kalus kompak seperti itu. Jadi berdasarkan tujuan kita bisa menginisiasi kalus untuk tujuan apa. Kalau tujuannya untuk kultur sel, berarti kita harus hasilkan kalus yang bagaimana, yang kompak atau yang remah atau variabel. Kalau untuk kultur sel yang lemah. yang remah, kenapa coba yang remah? Kenapa dia remah? Karena tujuan kita adalah menghasilkan sel gitu. Ini kan banyak sel, ketika digojok atau diseker itu tujuannya adalah selnya itu memisah seperti itu. Karena prinsip totipotensi tadi, dari satu sel kita bisa tumbuhkan jadi satu tumbuhan yang baru. Nah ini dia kalus remah. Ini sebenarnya banyak contoh di artikel-artikel. Kalau kalian lihat, kalian baca, itu sebenarnya untuk menghasilkan kalus remah atau kalus padat itu berdasarkan tujuannya untuk apa. Nah kemudian inisiasi kalus. Bagaimana caranya kita untuk menginisiasi atau menginduksi kalus untuk menghasilkan kalus? Nah mungkin contoh yang paling sederhana, kalau tidak secara in vitro, kalus itu kita bisa temukan pada bagian tanaman. Kalau kita potong terus beberapa hari kita biarkan, pasti akan tumbuh yang warnanya putih. Pernah lihat tidak? Misalnya di kacang buncis, kalau kalian patah beberapa hari, kalian lihat di bagian ujung kacang buncis itu dia putih. Nah itu sebenarnya itu adalah kalus, sel yang mengalami pemelahan tapi dia tidak mengalami diferensiasi. Nah bagaimana cara kita induksi kalus kalau kita lakukan pada teknik kultur in vitro? Jadi ekstran yang kita peroleh ini bisa dari bagian apa saja dari tumbuhan. Yang penting dia harus apa? Harus steril. Sel yang steril harus ditempatkan pada medium yang tepat. Kalau medium yang tidak tepat berarti tidak bisa terbentuk kalus. Kalian masih ingat prinsip dasar untuk kita tumbuhkan jadi kalus atau pucuk atau akar? Dia punya rasio zat penatur tubuh, masih ingat? Kalau kalus berarti sitokinin dan auksinnya harus apa? Seimbang atau bagaimana rasio auksin sitokininnya? Harus apa? Seimbang. Rasio sitokinin auksinnya harus seimbang seperti itu. Jadi cara menginduksi kalus kita bisa melakukan yang namanya pelukaan. Jadi kita lakukan pelukaan, tapi itu kalau di kultur in vitro yang penting medianya pas, dan dia harus dalam keadaan steril. Seperti itu kita dengan mudah menginisiasi terbentuknya kalus. Ada 3 tahap dalam kita menginduksi kalus. Inisiasi kalus untuk tumbuh menjadi sel-sel tadi yang tidak terdiferensiasi. Tahap yang pertama adalah tahap induksi. Kita menginduksi. Jadi kita menginduksi itu bagian eksplan tanaman itu kita ambil. Ini yang saya pakai, misalnya kita pakai hipokotil. Kalau kita pakai hipokotil seperti itu, berarti kita bisa letakkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi kita potong, kita bisa letakkan dia berdiri begini atau dia tidur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dia bisa kontak langsung dengan media yang ada. Biasanya mungkin yang cepat tumbuh itu adalah ini. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih luas dibandingkan dengan yang vertikal seperti itu. Jadi tata letak eksplan pada medium itu juga menentukan untuk tumbuhnya eksplan kalus. Kemudian persiapan pembelahan sel itu ditentukan oleh posisi vertikal dan posisi horizontal. Kemudian pembelahan sel, nah ini pembelahan sel, tahap yang kedua itu pembelahan sel. Dia bisa membelah menjadi sel yang remah atau sel yang
kompak tadi, yang padat. Kemudian ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini maksudnya nanti dia kalus ini bisa kita inisiasi untuk tumbuh menjadi pucuk atau menjadi akar, itu diferensiasi. Jadi menghasilkan organ tumbuhan seperti itu. Faktor-faktor apa yang mengontrol pembentukan kalus? Ada yang bisa bantu untuk membaca? Faktor-faktor apa yang bisa bantu untuk pertumbuhan kalus? Yuk, Tika. Faktor-faktor yang mengontrol pembentukan kalus yaitu yang pertama pengaturan zat pengatur tumbuh yang terdiri dari aksin, sitokin, giberelin, dan etilen. Yang kedua adalah konsentrasinya bervariasi untuk setiap spesies. Yang ketiga dapat tergantung pada sumber eksplan atau genotip tanaman, umur dan keadaan nutrisi. Dan yang terakhir adalah kondisi kultur yang terdiri dari suhu, pencahayaan, dan pH. Oke, jadi ini faktor-faktor yang menentukan keberhasilan si kalus terbentuk tadi. Jadi yang pertama tadi ada zat pengatur tumbuh, harus sesuai dengan rasionya gitu. Jadi ingat lagi rasio untuk tumbuh kalus itu apa-apa saja. Kemudian ada konsentrasi. Nah, setiap spesies itu berbeda variasi konsentrasi. Kita tadi ada kotiledon, kemudian ada pucuk aksilar. Itu sebenarnya konsentrasi CPT-nya itu berbeda-beda, jadi tidak sama. Atau kita mau menginduksi pucuk, beda konsentrasinya dengan kita mau menginduksi akar, seperti itu. Kemudian sumber eksplan, gitu. Jadi tidak semua bagian tanaman eksplan yang kita ambil itu punya respon yang sama, beda-beda. Ada yang mungkin dari daun dia responnya lebih cepat ketika kita pakai akar atau kita pakai batang. Jadi beda-beda bagian tumbuhan yang kita ambil sebagai eksplan itu akan mempengaruhi pembentukan kalus. Kemudian kondisi kultur. Kondisi kultur ini adalah suhu, kemudian pencahayaan, kemudian media tanam yang kita pakai. Nah, ini subkultur kalus. Subkultur itu artinya kita pindahkan mediumnya sudah padat, kita kasih pindah lagi ke medium yang baru, tapi dengan konsentrasi zat pengatur yang sama, media yang sama. Jadi trennya seperti ini. Dia biasa grafiknya seperti ini. Jadi mulai dari tahap adaptasi, kemudian pertumbuhan eksponensial, kemudian nanti sampai tahap statis. Statis itu dia mati gitu. Jadi kurang lebih tahap pertumbuhan untuk setiap tumbuhan itu pasti dia tren grafiknya seperti ini. Oke, kalau kultur sel itu cuma bedanya adalah kalau kalus kita tumbuhkan pada medium padat, kalau kultur sel kita tambahkan pada medium cair, pada medium cair. Jadi itu bedanya. Nah, kultur sel itu biasanya tujuannya untuk apa? Kita menghasilkan metabolit sekunder dari kalus yang remah atau padat tadi? Dari kalus yang remah. Karena tujuannya adalah si sel tadi dia terpisah untuk kemudian kita bisa isolasi seperti itu. Oke, kemudian isolasi sel dari tanaman yang utuh itu kita bisa buat dalam dua cara. Yang pertama itu adalah kita metode mekanis dan metode enzimasi. Mungkin tidak terlalu berbeda dengan kemarin untuk protoplas seperti itu. Jadi kita punya dua metode, menggunakan dua metode mekanis dan metode enzimatik. Kalau mekanis itu berarti kita gunakan jaringan daun ataupun jaringan yang lain, tapi itu ada teknisnya. Biasanya kita bantu pakai skalpel atau pisau untuk kita lepaskan. Tapi ada metode enzimnya juga itu yang kita pakai. Tren pertumbuhan sel pada kultur sel juga sama dengan pertumbuhan kalus tadi. Jadi trennya adalah dia punya metode fase lag, fase adaptasi, kemudian fase eksponensial. Eksponensial ini sel dia bertumbuh sama banyak. Kemudian ada fase stasioner. Stasioner itu dia berhenti bertumbuh. Nanti kalau dia sudah berhenti bertumbuh itu kita mulai lakukan proses subkultur. Kita pindahkan ke medium yang sama untuk kita tumbuhkan si kultur sel lebih lanjut seperti itu. Apa persamaan antara kultur kalus dan kultur suspensi? Persamaan antara kultur kalus dan kultur suspensi itu adalah dua-dua ini sebetulnya mengacu pada jenis kultur sel.
seperti itu. Kemudian menggunakan teknik subkultur, yang tadi subkultur itu kita pindahkan, kemudian in vitro kita temukan di dalam tabung seperti itu. Kemudian pasokan nutrisi yang baik diperlukan untuk kedua kultur ini, baik kultur kalus maupun kultur suspensi sel. Oke, itu saja materi kita. Ada yang mau tanya soal kultur kalus tadi dan kultur suspensi sel? Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas materi yang disampaikan? Ada yang mau tanya? Cukup dimengerti? Oke, sebelum ada tugas, kita simpulkan dulu materi kita tadi. Ada yang mau bantu saya untuk menyimpulkan materi kita tadi? Bisa bantu untuk menyimpulkan? Ada yang bantu menyimpulkan materi kita tadi? Pruden bisa bantu menyimpulkan materi kita hari ini. Tolong bantu untuk kita simpulkan materinya hari ini tentang kultur kalus dan kultur sel. Yuk, Jatreda, coba Jatreda. Kalus itu apa? Terus proses terbentuknya kalus seperti apa? Baik, saya akan menyimpulkan tentang perkuliahan kita hari ini tentang kultur kalus dan kultur sel. Jadi, kultur kalus adalah teknik kultur yang melibatkan pertumbuhan kumpulan sel tumbuhan yang belum atau tidak terdiferensiasi secara in vitro. Kemudian proses terbentuknya kalus itu dimulai dari induksi, yaitu ada tata letak eksplan dalam medium dan juga persiapan pembelahan sel. Kemudian ada pembelahan sel dan yang terakhir itu diferensiasi sel. Tipe-tipe kalus ada yang tipenya kompak atau padat, kemudian remah, kering, dan juga lembab. Oke, itu saja. Ya, oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk sementara kesimpulannya seperti itu. Lanjutannya itu adalah saya akan memberikan tugas kita lihat. Jadi tolong dikerjakan minggu depan, dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan tagihan yang saya kasih. Seperti itu. Jadi tugasnya adalah membaca artikel, kemudian artikel tentang kultur organ seperti itu, kemudian dibuat dalam bentuk poster, kemudian dipresentasikan. Jadi ini tugas yang kalian kerjakan minggu depan, tolong dibawa terus kita presentasikan seperti itu. Saya kira mungkin perkuliahan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu.